Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program renungan yang biasa kita lakukan. Dan biarlah juga kita menganggap ini bukan sesuatu yang terlalu biasa, tetapi ini adalah hal yang luar biasa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan saya yakin dan percaya kalau kita ada di dalam Kristus, senantiasa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengutip satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 berkata demikian: karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saya akan melihat satu tema yang luar biasa pada saat ini, yaitu kepastian akan kebenaran. Kepastian akan kebenaran. Karena saat ini banyak orang yang ingin menggoyahkan akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang mencoba, bahkan berulang-ulang dan tidak pernah berhenti menggoyang, menyesatkan, menghancurkan iman Kristen. Dan saya yakin ini bukan manusia biasa, tetapi manusia yang sudah diintimidasi dan manusia yang sudah dirasuk oleh roh penyesat, sehingga mereka tidak pernah akan puas-puasnya untuk menghancurkan dan menggoyahkan iman Kristen. Mereka selalu bilang, oh Yesus itu adalah manusia biasa. Ya, sekalipun mereka sudah melihat kalau Yesus meneduhkan angin ribut, itu bukan pekerjaan manusia. Itu ada pekerjaan Allah, tetapi Yesus sudah lakukan. Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu Yesus lakukan. Allah kita bisa meneduhkan gelombang, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Allah kita bisa membangkitkan orang yang mati, yang sudah 4 hari di dalam kubur, yang materinya, dagingnya sudah mulai membusuk. Yesus sudah lakukan. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau demikian, kita nggak usah repot-repot bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi banyak orang yang ingin membuat iman orang Kristen itu tergoncang. Ya. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang harus kita pegang saat ini, bahwa kita memiliki keyakinan yang pasti, keselamatan yang pasti. Kalau ada orang yang beriman tentang sorga tetapi harus masuk neraka dulu, berapa lama di neraka? Ya, 1 tahun, 2 tahun tidak jelaskan, 1000 tahun tidak jelaskan, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun tidak dijelaskan. Baru pindah ke sorga. Jadi kita mau mengalami siksa dulu baru. Nah, Alkitab tidak berkata seperti itu. Orang Kristen percaya, ya, dikatakan di dalam ayat 9, di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Itu kita sudah mencapai tujuan. Tujuan iman kita itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan baca bahwa Yesus sudah menjamin kita di dalam sorga, dan itu tujuannya, gitu kan? Ya, kita mengimani Alkitab kita mengimani firman Tuhan yang finalnya membawa kita ke dalam sorga, ya.
Entah orang berkata, oh Yesus itu manusia, Yesus bisa berdoa, Yesus bisa lapar, Yesus bisa haus. Tapi kan ceritanya Yesus sudah memastikan kita masuk di dalam sorga. Itu kebenaran yang hakiki, itu kebenaran yang sangat luar biasa, yang tidak terbantahkan lagi kan. Ada orang nggak yang pernah berjanji bahwa dia bisa membawa manusia lain ke sorga? Bahkan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 6, ya, setiap orang yang percaya Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada nggak oknum lain yang bisa membangkitkan manusia pada akhir zaman? Yang dibangkitkan bukan satu dua orang, ribuan orang, miliaran orang. Apakah itu pekerjaan manusia? Itu pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus yakin betul ya. Nah, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan. Jadi nabi-nabi aja meneliti tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sekarang kita bukan mengalami yang dijanjikan, kita mau mengharapkan yang dijanjikan, kita sudah mengalami. Kita sudah ada di dalamnya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, inilah yang harus kita pegang. Walaupun banyak saat ini yang ingin menggoyahkan kita, ya, ingin mengaburkan firman Tuhan. Itu roh penyesat punya pekerjaan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, Yohanes 14 dikatakan begini kan, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di sini Yesus menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa dia datang ke dia dari sorga turun ke bumi. Kemudian dia naik lagi ke sorga. Setelah melaksanakan misi penyelamatan, dia naik lagi ke sorga menyediakan tempat. Hanya orang yang tahu sorga yang bisa bicara sorga. Itulah Yesus. Ya, dia datang dari sorga, turun ke bumi, dan menyiapkan tempat. Nah, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita, itu jelas. Tidak mudah-mudahan, tetapi jelas. Ya, ini kebenaran yang pasti, kebenaran yang pasti, kebenaran yang tidak dapat digoyahkan. Ya, orang mau berkata apa, kita punya Tuhan yang membawa kita ke sorga. Ada orang lain nggak yang mampu membawa kita ke sorga? Tidak ada. Tapi Yesus membawa kita ke sorga. Jalan-jalannya pasti, janjinya pasti, semuanya pasti. Nah, dikatakan di dalam ayat 6, dikatakan di sini begini. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dia adalah jalan kebenaran. Orang datang kepada Bapa, Bapa itu ada di mana? Ada di sorga kan? Yesus mengajarkan, berdoalah demikian, Bapa kami di dalam sorga. Nah, sekarang kalau Yesus sudah bawa kita ke sana, apa masalahnya? Ya, orang mau susahkan kita dengan apa, saudara-saudara? Yesus sudah berjanji, dia membawa kita ke sana, menyiapkan tempat. Jadi dengan Yesus kita punya kepastian. Kita punya kepastian. Janji-janjinya pasti, damai sejahteranya pasti, pemeliharaannya pasti. Saudara tidak ragu dan saudara harus tetap di dalam Dia, karena hanya di dalam Yesus ada kepastian akan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan. Biarlah kami dikuatkan ya Tuhan. Engkaulah jalan yang pasti, sorga yang pasti Engkau sudah berikan bagi kami, janji-janji yang pasti, pemeliharaan yang pasti tiap-tiap hari, damai sejahtera yang pasti yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk sesuatu yang pasti tidak kami dapatkan dari orang lain, kami hanya dapatkan dari Engkau Tuhan. Seberapa banyak yang mendengar ini, biar mengalami kepastian daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami, berkati umat Tuhan yang mendengarnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada program yang berikut. Tuhan memberkati. Haleluya.
adalah rumahku.